Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian pada pelajaran kimia hari ini. Coba hari ini Bu Dina akan menjelaskan tentang materi baru ya, yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks itu adalah singkatan dari reaksi reduksi oksidasi. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kita akan bisa membedakan ya. Jadi diharapkan kalian siswa bisa membedakan reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen yang pertama. Kemudian yang kedua, pelepasan dan penggabungan elektron. Dan yang ketiga, berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi apa? Berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen ya. Nah, coba sekarang di sini kalian pasti pernah melihat peristiwa pembakaran kertas. Nah, menurut kalian itu adalah reaksi apa? Ya, betul sekali, itu adalah reaksi oksidasi. Kenapa? Karena reaksi tersebut membutuhkan oksigen. Jadi reaksi yang membutuhkan oksigen disebut dengan reaksi oksidasi. Oke. Kemudian kebalikannya berarti apa? Berarti kebalikannya adalah reaksi pelepasan oksigen. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini ya nanti ya di layar. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu ya, ternyata reaksi redoks itu tidak hanya terkait dengan pelepasan dan penggabungan oksigen, jadi dia juga berkembang. Nah, yang kedua adalah konsep reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan penangkapan elektron dan pelepasan elektron. Nah, kalau tadi oksidasi adalah reaksi penggabungan oksigen dan kebalikannya reaksi pelepasan oksigen disebut reaksi reduksi, maka pada elektron reaksi pelepasan elektron itu dinamakan reaksi oksidasi, sedangkan kebalikannya reaksi penangkapan elektron namanya reaksi reduksi. Jadi kalau tadi oksigen itu mengikat oksigen itu oksidasi, kemudian kalau di elektron berarti melepas elektron itu oksidasi gitu ya. Jadi kalian ingatnya gampang. Kemudian nah, contohnya apa sih reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan elektron? Nah, nanti bisa dilihat di sini nanti ya. Oke, selanjutnya adalah reaksi yang ketiga berdasarkan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah muatan relatif yang dimiliki oleh suatu atom akibat melepas dan menangkap elektron untuk mencapai suatu kestabilan gas mulia, gitu. Jadi nanti konsep bilangan oksidasinya sendiri nanti kita akan pelajari ya setelah selesai definisi reduksi dan oksidasi ini. Nah, apa yang dimaksud dengan oksidasi pada konsep bilangan oksidasi ini? Oksidasi adalah apabila terjadi kenaikan bilangan oksidasi, gitu. Jadi misalnya tadinya biloksnya 0, kemudian nanti naik jadi plus 2. Nah, itu berarti namanya reaksi oksidasi. Kemudian kebalikannya, berarti reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Jadi kalau misalnya tadinya 0, kemudian jadi minus 1, berarti naik atau turun? Iya, betul sekali. Biloksnya turun ya. Berarti reaksi itu disebut reaksi reduksi. Nah, apabila kedua reaksi itu terjadi secara bersamaan, maka itulah yang disebut dengan reaksi redoks. Nah, dari ketiga konsep itu, ya, jadi ketiga konsep tadi apa? Diulang ya. Yang pertama adalah reaksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua adalah reaksi berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron. Dan yang ketiga adalah reaksi berdasarkan kenaikan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi. Nah,
zat yang mengalami reaksi oksidasi, ya, zat yang mengalami reaksi oksidasi itu disebut reduktor. Ingat ya. Jadi zat yang mengalami reaksi oksidasi disebut reduktor. Sedangkan zat yang mengalami reaksi reduksi disebut oksidator. Nah, kira-kira gimana pelajaran kita hari ini? Apakah sudah bisa dipahami dengan baik? Mudah-mudahan kalian sudah mulai bisa paling tidak dari yang Ibu jelaskan, kalian sudah memahami pelan-pelan ya bahwa reaksi reduksi oksidasi itu ternyata ada dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Mulai dari kenapa sih apel itu kalau habis dimakan itu cepat banget warna coklatnya. Nah, itu juga salah satu contoh dari reaksi oksidasi kalau itu. Kemudian pernah nggak kalian ngeliat misalnya di rumah pagar rumah kok karatan gitu? Itu contoh reaksi apa gitu kan? Nah, kemudian pembakaran kertas dari menjadi abu itu reaksi apa? Tadi sudah dijelaskan ya, reaksi oksidasi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan belajar bagaimana menentukan bilangan oksidasi ya. Nah, anak-anak, hari ini sudah selesai belajarnya. Marilah kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.